Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka. Dalam khutbatul hajah tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadida, yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan siapa saja yang taat dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, mereka itulah orang yang faza fawzan 'azima, beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Jadi keberuntungan itu bukan diukur dengan banyaknya harta, tidak diukur dengan harta yang melimpah, tapi diukur dengan ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Itu sebagian dari ayat dalam khutbatul hajah yang sering dibaca ketika dimulai suatu pengajian. Kita melanjutkan tentang pelajaran-pelajaran harian, ad-durusu al-yaumiyah minas sunani wal ahkami syar'iyyah. Pelajaran-pelajaran harian dari sunah-sunan dan hukum-hukum syar'iyyah. Sampai pada umurun naha asyar'un anha, perkara-perkara yang syariat itu melarangnya. Sebagian disebutkan, sebagian saja. Perkara-perkara yang syariat itu melarang dari perkara tersebut. Kata mu'alif, yang pertama, an-nahyu 'anil masyi fi na'lin wahidatin,
Yang pertama, larangan berjalan dengan satu sandal. Larangan berjalan dengan satu sandal. Penulis menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Liyan alahuma jami'an aw liyah la'ahuma jami'an. Muttafaqun alaih. Hendaknya kedua kakinya itu bersandal semuanya, atau melepaskan sandal tersebut dari kedua kakinya semuanya. Jadi tidak boleh berjalan dengan satu sandal. Kalau memang ingin memakai sandal, dipakai semuanya atau dicopot semuanya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah juga, qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza inqata'a syas'u na'li ahadikum, jika terputus tali sandal salah seorang di antara kalian, fala yamshi fil ukhra, maka janganlah dia berjalan dengan satu kaki yang memakai sandal, hatta yuslihaha, sampai dia memperbaiki tali sandal yang putus tersebut. Riwayat Imam Muslim. Itu larangan yang pertama yang disebutkan oleh penulis, larangan memakai satu sandal. Larangan yang kedua yang disebutkan oleh penulis, an-nahyu an dukhuli amakinil mu'adzabina, larangan dari masuk ke tempat-tempat orang yang telah diazab. Larangan dari masuk ke tempat-tempat dari orang-orang yang telah diazab. Penulis menyebutkan hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, lamma marra bil hijri, ketika melewati al-hijr, ai madaina soleh, kota kaum soleh, kotanya kaum Nabi soleh. Apa kaumnya namanya? Nabi soleh, kaumnya Nabi soleh apa? Abu Masdar. Nabi soleh kaumnya kaum soleh Samud. Nabi Hud Ad. Hud, Ad. Nabi soleh kaum Samud.
Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam ketika melewati kota kaumnya Nabi Soleh, qala, beliau bersabda, la tadkhulu, janganlah kalian masuk masakinal ladzina dzalamu, tempat tinggalnya orang-orang yang zalim, illa ang takunu bakina ayusibakum ma asabahum, kecuali ketika kalian melewatinya itu dalam keadaan menangis, khawatir kalian akan mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan. Kalian akan mendapatkan musibah dari musibah yang telah mereka dapatkan. Jadi boleh masuk ke tempat-tempat tersebut, tapi harus menangis. Summa takna'u biridaihi, kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengangkat selendangnya wa huwa ala rahli, dan ketika itu beliau berada di atas pelana, muttafaqun alaih. Larangan memasuki kota-kota yang penduduknya telah diadab oleh Allah. Kalau tahun 2018 kemarin di Sulawesi di mana? Yang tanahnya bisa berjalan itu? Kotanya apa di sini? Palu kan yang tsunami. Yang tanahnya berjalan likuifasi di Palu. Kira-kira boleh enggak kita ke sana? Itu berupa adab atau gitu. Allah alam. Kemudian larangan yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, anayu anit tahriki binar, larangan membakar dengan api, membakar makhluk hidup dengan api, menyiksa makhluk hidup dengan api. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innan nara la yu'adzabu biha illallah, la yu'adzibu biha illallah. Sesungguhnya api itu tidaklah boleh menyiksa dengannya kecuali Allah. Sesungguhnya api tidaklah boleh menyiksa dengan api tersebut kecuali Allah, riwayat Imam Bukhari. Kemudian dari Ali radhiyallahu anhu. Siapa Ali? Ali bin Abi Thalib siapa? Menantu Nabi. Hubungan kekeluargaannya dengan Nabi Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu apanya Nabi? Paman. Berarti Nabi sama Ali bin Abi Thalib Nabi Muhammad itu anaknya, bapaknya bernama Abdullah. Abdullah saudaranya Abu Thalib. Berarti Nabi sama Ali bin Abi sama Ali sepupu. Sepupu dijadikan menantu. Ya. Kira-kira nek wong saiki ribut apa ora?
Sepupu didadekno mantu. Ribut. Nah. Dari Ali, suaminya Fatimah. Fatimah itu anaknya Nabi. Anaknya Nabi yang perempuan siapa saja? Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Anak Nabi yang laki-laki? Qasim, Ibrahim, Abdullah. Itu anak laki-laki Nabi SAW, tapi meninggal semua di waktu kecil. Dari Ali radhiyallahu anhu qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la tu'adzibu bi'adzabillah, janganlah kalian menyiksa dengan siksaannya Allah. yakni an-nar, yakni menyiksa dengan api. Riwayat Imam Bukhari. Penjelasannya, nahat asyariatu an fi'li asya'a, syariat itu melarang dari melakukan sesuatu beberapa perkara li hikmatin wa maslahatin, karena suatu hikmah dan maslahah. Qad na'lamuha, kadang-kadang kita itu mengetahui hikmah perkara tersebut, wa qad la na'lamuha, dan kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Lakin akan tetapi yajibu alaina ataslimu, wajib bagi kita untuk taslim, menerima biha, wasa'yu ila tarkiha, dan berusaha untuk meninggalkannya, hatta la yaqa'a al-insanu, sampai seorang manusia itu tidak terjatuh fi mukhalafati amri Rasulillah alaihi salatu wasalam, pada penyelisihan dari perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Faedah-faedahnya, karahatul masyi fi na'lin wahidatin, dibencinya berjalan dengan satu sandal. Dibencinya berjalan dengan satu sandal. Yang kedua, an-nahyu an dukhuli amakinil mu'adzabina kamada ini soleh, larangan masuk ke tempat, ke rumah orang yang telah disiksa, diazab, seperti kotanya kaum Nabi Saleh. Illa ala wajhil i'tibar, kecuali untuk mengambil pelajaran. Yang ketiga, an-nahyu anit ta'dzib bitahriki binar, larangan menyiksa dengan membakar dengan api, tidak boleh menyiksa dengan api. Kemudian bab selanjutnya, kata penulis, sholatut tatawwu, sholat sunnah. Sholat sunnah. An Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah alaihi salatu wasalam, dulu aku bermalam bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Dulu aku bermalam bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Fa'ataituhu, maka aku mendatangi beliau, biwadu'ihi wa hajatihi, dengan tempat untuk wudu, wa hajatihi. Faqala li, jadi Rabi'ah ini senantiasa melayani kebutuhan Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan tawaran, wahai Rabi'ah, sal,
mintalah engkau kepadaku. Wahai Rabi'ah, mintalah engkau kepadaku sesuatu. Fakultu, maka aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepada engkau, aku meminta supaya bisa menemani engkau, dekat dengan engkau di surga. Itu permintaan Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, disuruh mintanya supaya bisa dekat dengan Nabi alaihissalam, dengan Nabi di surga. Faqala au ghairu dzalik, apa tidak ada permintaan yang lain wahai Rabi'ah? Qultu wa dzaka, jawabnya ndak, cuma itu saja, bisa menemani engkau di surga. Maka jawab beliau, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Itu para sahabat Nabi alaihissalam, kehidupan akhirat adalah yang mereka inginkan. Jadi suruh mintanya adalah surga, bisa menemani Nabi alaihissalam. Berbeda dengan kita, seandainya ketemu Pak Bupati atau Gubernur, ditawari, Pak Bupati kamu minta, kira-kira minta apa? Minta apa? Jadi aku pegawai ya. Ya, tolong dikasih proyek Pak. Itu para sahabat Nabi alaihissalam, kehidupan akhirat adalah prioritas utama mereka. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, ketika ditawari sesuatu tentu mereka lebih banyak meminta perkara-perkara dunia, kecuali hamba-hamba yang Allah rahmati. Karena mereka sadar, para sahabat Nabi alaihissalam, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau pengen masuk surga, saran dari Nabi alaihissalam dengan memperbanyak sujud. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika sehat itu sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Ketika sehat 300 rakaat, ketika sakit sholat beliau itu 150 rakaat. Kita yang sehat berapa rakaat? Kita yang sehat berapa rakaat? Atau sakit? Ana enggak? Ada Pak? 17 rakaat. Jadi orang iso ngejar. Imam Ahmad sakit saja bisa sholat 150 rakaat. Kita ini yang sehat separuhnya apa seperapatnya. Gak kabar kerja. Itulah bedanya. Lah nek bengi dak ora kerja, Pak. Kalau malam.
Berarti dunia itu benar-benar di depan kita gitu ya. Kalah akhiratnya kalah. Itulah mereka orang-orang yang hebat dalam beribadah kepada Allah. Riwayat Imam Muslim, kemudian istihbabu ja'liha fil bait. Sunnahnya melakukan sholat tatawu itu di rumah. Sunnahnya melakukan sholat tatawu itu di rumah. An ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhidhuha qubura. Berikanlah bagian sholat kalian di rumah-rumah kalian. Jadi sholat sunnah diperintahkan untuk dilakukan di rumah. Wala tattakhidhuha qubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Mafhumnya, kuburan itu tidak boleh dilakukan di sana, di kuburan tersebut suatu sholat. Tidak diperbolehkan sholat di kuburan kecuali sholat jenazah. Berbeda dengan keadaan kaum muslimin hari ini yang kebanyakan masjid-masjid mereka itu dibangun di atas kuburan atau meletakkan kuburan di masjid-masjid. Ya Banda, masjid-masjid dibangun di atas kuburan. Mereka juga punya dalilnya adalah Nabi SAW juga dimakamkan di dalam masjid, dan itu tidak benar karena antara rumah Nabi dan masjid Nabi itu berbeda. Kemudian yang kedua, An Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khaira salatil mar'i, sesungguhnya sebaik-baik salatnya seseorang fi baitihi, adalah di dalam rumahnya, illa al maktubah, kecuali salat wajib. Sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Karena sholat wajib itu perselisihan, perbedaan pendapat di antara ahlul ilmi. Ada yang mengatakan sholat wajib itu wajib dilakukan di masjid, wajib berjamaah. Pendapat yang pertama mengatakan sholat wajib dilaksanakan berjamaah. Jadi pendapat yang pertama wajib, yang kedua mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah, yang ketiga sholat jamaah itu syarat. Sholat jamaah itu syarat sahnya sholat. Kalau sholat di rumah berarti sholatnya tidak sah. Jadi itu tiga pendapat, wajib, sunnah, yang ketiga syarat sah. Jadi sholat nang omah sholat wajib, sholatnya ora sah menurut satu pendapat. Maksudnya ini bagi kaum laki-laki. Penjelasannya, as-sholatu khairu mawdu'in, sholat itu adalah sebaik-baik posisi seorang hamba. Wa ya min khairi ma yataqarrabu bihi al-abdu ila rabbih, dan sholat itu adalah suatu amalan yang paling baik yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabb-Nya.
Akhbar ar-Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul alaihi salatu wasalam mengkhabarkan annal iksar, sesungguhnya al-iksar memperbanyak minha dari melakukan solat, sababun adalah sebab lidukhulil jannah, untuk masuk surga. Memperbanyak solat termasuk sebab untuk masuk surga, yang jumlah pintunya ada 8. Wa amara ay yaj'ala ar-rajulu min salatihi an-nafilah fi baitihi, dan beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan seseorang laki-laki melakukan sholat di rumahnya, melakukan sholat sunnah di rumahnya, lima fi dzalika min ikhfa'il amal, karena ketika seseorang sholat di rumah itu dia lebih bisa menyembunyikan amal. Jadi sholat di rumah itu lebih bisa menyembunyikan amal, jauh dari sifat riya, pamer. Tujuan yang kedua, wa ta'limi ahlil bait, untuk mengajari anggota keluarga, wa ta'widihim 'alaiha, dan yang ketiga supaya mereka membiasakan untuk melakukan sholat sunnah keluarga tersebut. Fawaid-fawaidnya, fadlun nawafil, keutamaan sholat sunnah, wa anal iktsar minha, dan sesungguhnya memperbanyak sholat sunnah, sababun lidukhulil jannah, adalah sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam surga, sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Yang kedua, anal afdal, sesungguhnya yang paling afdal, antakuna an-nawafil fil bait, sholat sunnah itu afdalnya dilakukan di dalam rumah. Sholat nawafil afdalnya dilakukan di rumah. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.